Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul hubungan self profession dengan stres kerja pada operator kren di PT Sabah Logistik Indonesia. Baiklah langsung saja kepada latar belakang. Uh, Pelabuhan barang merupakan salah satu dari 6 jenis pelabuhan berdasarkan fungsinya menurut Triadio tahun 1992. Nah, PT Sahabat Logistik Indonesia merupakan salah satu pelabuhan yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok yang bergerak pada bidang pengiriman barang logistik ke seluruh Indonesia menggunakan kapal cepat, salah satunya menggunakan kapal cepat. Dalam pengoperasian kerja di pelabuhan, PT SL ini menggunakan salah satu alat yang dinamakan dengan kontainer crane. Kontainer crane atau juga yang disebut dengan quayside crane atau gantry crane merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memuat dan membongkar peti kemas atau kontainer dari kapal ke daratan atau dari daratan ke kapal. Menurut Prasetyoני tahun 2015. Nah, seseorang yang bertugas untuk mengoperasikan kren ini dinamakan dengan kren operator. Menurut Stenken dan Starboard tahun 2004, kren operator adalah seseorang yang bertugas menjalankan troli, kemudian mengangkat adaptor pada posisi kontainer. Setelah itu kontainer digerakkan atau dibawa ke tempat pendaratan. Nah, sebenarnya peran dari crane operator ini dianggap sangat penting dalam sebuah pelabuhan atau sebuah perusahaan. Posisi seorang kontainer ini berada pada posisi awkward posture atau yang disebut dengan posisi yang tidak nyaman, sehingga dalam posisi yang tidak nyaman kemudian berada di tempat yang tidak luas dan dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga hal ini dapat memicu gangguan kesehatan pada operator kren menurut pada tahun 2015. Selain itu, menurut penelitian oleh Lina tahun 2016, karyawan pada posisi operator kren ini dapat mengalami stres kerja. Nah, penelitian oleh Lina tersebut juga menyebutkan bahwa 50% dari pekerja pada posisi operator kren ini mengalami stres kerja pada tingkat yang sedang. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja atau produktivitas pekerja tersebut. Nah, menurut penelitian oleh Rustania dan Cahyati, mereka menemukan bahwa beberapa dampak yang ditimbulkan dari stres kerja ini. Beberapa dampaknya meliputi efek fisik, kecelakaan kerja, menurunnya produktivitas kerja, sampai pada gangguan psikologis. Nah, berdasarkan dampak tersebut, sejalan dengan fenomena yang ditemukan oleh saya di lapangan. Saya mewawancarai salah seorang operator kren di PT SLI ini. Dengan hasil wawancara, dia menyatakan bahwa bekerja pada posisi operator kren ini merupakan pekerjaan yang rentan akan stres, karena dia menggambarkan bahwa dia bekerja pada ketinggian 30 meter, berada pada posisi yang tidak nyaman karena
posisinya membungkuk dari atas melihat ke bawah. Itu dia berada di posisi tersebut selama 8 jam. Nah, beberapa efek yang ia rasakan seperti kebosanan ketika bekerja, dan kemudian dia merasakan sering mendapatkan gejala darah tinggi. Nah, selain itu, tuntutan dari perusahaan yang memberikan SOP yang menurutnya membebani dirinya itu juga memunculkan stres. Misalnya dalam waktu 1 jam ia harus menyelesaikan 20 kontainer. Uh, Namun di setiap uh, di setiap pengoperasian penggerakan kontainer itu sangat pasti ada kesalahan atau mistake, misalnya kerusakan pada kontainer. Nah, kerusakan pada kontainer ini merupakan konsekuensi dari uh, operator kren yang harus dia tanggung sendiri. Nah, SOP seperti ini sangat dirasakan membebani. Kemudian belum lagi dengan dukungan dari asisten dari operator kren. Asisten ini bertugas untuk memandu operator kren untuk memasangkan pengait dari kren ke kontainer tersebut. Kalau salah-salah itu bisa menyebabkan kerusakan dari kontainer. Kemudian selain itu juga ketika terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa, maka itu risiko sepenuhnya ditanggung oleh sang operator kontainer ini. Itu konsekuensinya bisa dipenjara, bahkan dituntut secara hukum. Nah, salah satu faktor yang dapat ditawarkan kepada gejala stres yang juga terbukti dari beberapa penelitian, yaitu kemampuan self compassion. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa self compassion ini dapat mengatasi stres yang dialami oleh seseorang. Seperti oleh penelitian Broad dan kawan-kawan, mereka menemukan bahwa pemberian intervensi self compassion ditemukan dapat mereduksi stres yang terjadi pada individu. Mereka juga menemukan stres dan self compassion memiliki hubungan negatif. Artinya semakin tinggi tingkat self compassion, maka semakin rendah stres yang ia rasakan. Nah, Christine Neff sebagai ahli yang mencetuskan teori self compassion ini juga menemukan bahwa self compassion ini dipandang sebagai upaya regulasi emosional, di mana keadaan yang menyulitkan atau tertekan itu tidak dihindari, namun dihadapi dengan sepenuh hati, dengan kebaikan, dengan tidak menyalahkan diri sendiri, dengan pemahaman yang baik, sehingga pemahaman ini memberikan menukar dari yang awalnya emosi negatif menjadi emosi yang positif. Dari beberapa uraian yang saya sebutkan itu dapat kita dinamikakan. Jadi ketika pekerja mendapatkan tuntutan pekerjaan, hal tersebut mengakibatkan ia stres dalam bekerja. Nah, stres dalam bekerja ini memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi pekerja, khususnya dalam produktivitas pekerjaannya. Nah, dalam pandangan self compassion, stres kerja inilah yang dinilai sebagai situasi solid, salah satunya.
Nah, situasi sulit ini dalam beberapa penelitian self-compassion dapat diatasi dengan melakukan self-compassion. Nah, eh, penelitian oleh Tendler juga tahun 2019 juga menyatakan bahwa self-compassion ini diyakini dapat mengatasi bahkan mereduksi stres pada saat bekerja. Nah, dari beberapa pemaparan saya tadi, hal tersebutlah yang melatar belakangi saya untuk untuk mengajukan penelitian dengan topik hubungan self compassion dengan stres kerja pada operator tren. Nah, dari beberapa masalah yang uh, ditemukan, ada beberapa identifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Pertama, identifikasi masalah. Yang pertama itu pekerja operator keren memberikan tuntutan kerja yang dapat menimbulkan stres kerja. Kemudian stres kerja ini dapat memberikan dampak negatif bagi pekerja. Tiga, dengan kemampuan self compassion itu dapat mengatasi stres kerja pada individu, dibuktikan dengan beberapa penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan self compassion dengan stres yang kerja pada operator kren di PT SLI. Manfaat penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretik pada bidang psikologi industri organisasi. Sumbangan pada psikologi industri organisasi yaitu pada stres kerja, sehingga dapat mengetahui gambaran stres kerja pada pekerja di pelabuhan. Sumbangan kedua itu pada sumbangan psikologi positif, itu pada kajian self compassion, sehingga self compassion ini dapat diketahui dan diberikan kepada pekerja yang mengalami stres kerja. Nah, manfaat yang kedua yaitu terhadap perusahaan. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai self compassion ini dan bagaimana stres kerja pada pekerja berubah, sehingga pihak perusahaan dapat uh, mengetahui bagaimana gambaran stres kerja dan menemukan solusi. Salah satu solusinya adalah dengan self compassion. Nah, baiklah, selanjutnya pada landasan kerja. Yang pertama adalah stres kerja. Menurut Shukla dan Srivastawa tahun 2019, stres kerja merupakan gangguan kerja yang dialami oleh pekerja dalam organisasi maupun tempat kerjanya. Stres kerja ini diartikan sebagai reaksi emosional dan fisik yang dapat membahayakan pekerja karena kesenjangan ketidakmampuan sumber daya dan kebutuhan karyawan. Sedangkan menurut Handoko, stres kerja ini sebagai kondisi ketidaknyamanan yang berpengaruh pada proses berpikir dan emosi pada pekerja, sehingga menimbulkan stres yang dapat mengganggu kemampuan pekerja dalam pelaksanaan pekerjaannya dan menghadapi lingkungan kerja. Dari beberapa penelitian ini dapat uh, kita simpulkan bahwa stres kerja ini merupakan kondisi yang tidak nyaman yang dialami pekerja di lingkungan kerja yang mempengaruhi proses berpikir dan emosi, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan ataupun produktivitas para pekerja. Nah, uh, selanjutnya ada dimensi stres kerja. Dimensi stres kerja ini menurut Shukla dan Srivastawa tahun 2016 dalam Setiawan, mereka mengklasifikasikan dimensi kerja pada 4 jenis. Yang pertama itu ada job stress. Job stress ini di mana para pekerja mengalami stres karena tuntutan pekerjaan yang cenderung berat, namun dalam waktu yang relatif sedikit. Yang kedua itu role expectation conflict, yaitu konflik ekspektasi di mana anggapan pertama atau bayangan pertama seorang pekerja yang tidak sama dibandingkan dengan keadaan sekarang. Yang ketiga itu adalah
Nah, yang ketiga itu ada coworker support. Nah, ini konflik antara pekerja dengan rekan kerjanya atau dengan lingkungan kerjanya. Jadi konflik peran dan dukungan dari rekan kerja serta dukungan dari lingkungan kerja seperti pembagian kerja yang tidak merata atau performa kerja yang tidak seimbang antara pekerja dengan rekan kerjanya. Yang terakhir itu ada work-life balance, di mana ini cenderung pada beban kerja yang ditanggung itu berat atau jam kerja itu tidak berlebihan atau terlalu lama atau panjang. Nah, selanjutnya yaitu self compassion. Nah, self compassion ini merupakan sebuah teori yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang meyakini bahwa welas asih atau self compassion itu sendiri sama pentingnya antara seseorang dengan dirinya sendiri atau seseorang dengan dengan orang lain. Uh, yang menciptakan teori ini adalah seorang ahli dari Amerika bernama Christine Neff. Jadi Christine Neff ini mendefinisikan bahwa self compassion sebagai kemampuan memahami diri dan berbuat baik kepada diri sendiri ketika mengalami kesulitan atau mengalami situasi sulit, penderitaan, kegagalan maupun kesalahan dengan tidak menghakimi diri sendiri, tidak menghakimi kekurangan, ketidaksempurnaan, kegagalan, dan mengakui bahwa pengalaman sendiri merupakan pengalaman manusia lainnya. Nah, menurut Neff tahun 2003, self compassion ini dipandang sebagai strategi regulasi emosional di mana perasaan menyulitkan atau tertekan itu tidak dihindari, namun dihadapi dengan kesadaran dan kebaikan pengertian. Dengan demikian, emosi negatif yang ada sebelumnya itu menjadi lebih positif. Selanjutnya itu dimensi dari self compassion. Nah, Christine Neff ini mengemukakan tiga dimensi yang saling berpasangan, yang berdikotomi atau antara satu dimensi berlawanan dengan salah satu jenisnya. Nah, dimensi pertama itu adalah self kindness versus self judgment. Nah, ketika menghadapi kesulitan, individu itu memerlukan kehangatan dan pengertian terhadap diri sendiri ketika merasa sulit. Dalam hal ini, perasaan sulit itu adalah stres. Nah, daripada kita mengabaikan rasa sakit atau rasa sulit itu, kita cenderung untuk awalnya menyalahkan diri dan mengkritik diri sendiri. Hal inilah yang disebut dengan self judgment atau menyalahkan diri sendiri. Namun ketika seseorang berada pada kemampuan self compassion, yaitu ketika dalam menghadapi situasi sulit itu lebih menyayangi diri dia sendiri. Dia akan sadar bahwa kesulitan, kegagalan, situasi sulit seperti stres ini juga bentuk ketidaksempurnaan dari manusia dan juga tidak dapat dihindari. Nah, dengan kesadaran ini sehingga manusia itu lebih bersikap lembut terhadap dirinya sendiri, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian common humanity versus isolation. Nah, ketika seseorang mengalami situasi sulit, yang dalam hal ini stres, biasanya seseorang itu lebih pada mengisolasi dirinya, artinya menarik diri dari lingkungannya. Itu ditandai dengan dia merasa seperti orang yang paling menderita atau orang yang tidak
orang yang tidak beruntung. Nah, ketika seseorang yang ketika seseorang merasa menarik di lingkungannya ketika dia berada pada situasi sulit, ini disebut dengan isolation. Namun ketika seseorang memiliki kemampuan self compassion, yaitu menyadari bahwa manusia itu tidak luput dari ketidaksempurnaan. Nah, uh, individu yang mengalami yang mempunyai self compassion ini akan mengakui bahwa kegagalan, penderitaan, dan situasi sulit adalah bagian dari semua pengalaman manusia dan merupakan hal yang wajar yang memang pernah dialami manusia, sehingga ia tidak merasakan sendiri dan lebih kuat dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang terakhir adalah mindfulness versus self-identification. Nah, self-compassion pada dimensi ini menekankan pada pendekatan yang seimbang terhadap emosi negatif dan sehingga perasaan tertekan tersebut itu tidak dibesar-besarkan. Nah, pendekatan ini berasal dari proses menghubungkan pengalaman pribadi dengan orang lain yang juga menderita. Nah, ketika seseorang memiliki dimensi self compassion ini, dia akan dapat menerima dengan sepenuh hati masalah atau situasi sulit yang ia hadapi saat ini. Hal ini disebut dengan mindfulness. Nah, selanjutnya pada hipotesis yang dapat ditawarkan yang ada pada penelitian ini, yaitu HO tidak terdapat hubungan antara self compassion dengan stres kerja pada operator kren. HI terdapat hubungan self compassion dengan stres kerja pada pekerja operator kren di PT SLI Tanjung Priok. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data ini penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti populasi atau maupun sampel, di mana pengumpulan ini menggunakan instrumen variabel penelitian yang akan diteliti, yang kemudian dilakukan dengan menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Hipotesis yang tadi telah disebutkan, dari penelitian ini terdapat variabel penelitian, variabel independennya atau variabel X adalah self compassion, variabel independennya yaitu stres kerja atau job stress. Nah, subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pekerja yang berada di divisi stevedoring operator kren di PT Sabah Logistik Indonesia Tanjung Priok. Menurut Zuria, populasi ini merupakan keseluruhan data yang menjadi perhatian di peneliti dalam lingkup penelitian. Alasan kenapa saya mengambil subjek di Pelabuhan Tanjung Priok, karena pada saat ini kebetulan saya berada di lingkungan pelabuhan dan saya mendapatkan fenomena ini langsung dari pekerja operator kren. Kemudian sampel, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiono, teknik purposive sampling ini merupakan pengambilan sampel yang menentukan kriteria-kriteria tertentu yang perlu dicocok dari populasi. Nah, kriteria sampel yang ada pada penelitian ini adalah pekerja pada divisi
Doring operator kren atau operator kren yang bekerja di PT Sahabat Logistik Indonesia Tanjung Priok. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang operator kren. Nah, analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Sedangkan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dicetak maupun kuesioner berupa bantuan dari Google Form yang nantinya akan diberikan pada operator kren. Nah, untuk alat ukur di sini saya menggunakan alat ukur yang telah dikemukakan oleh pemilik teori yang telah ada. Jadi untuk self-conversion saya memakai teori yang telah dikemukakan alat ukur yang telah dikemukakan oleh Christine Neff yang validitas dan reliabilitasnya telah ditemukan dalam bentuk bahasa Indonesia serta skala dari job stress itu yang dikemukakan oleh Shukla dan kawan-kawan tadi pada tahun 2016. Nah, selain itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas, kemudian dilakukan uji hipotesis. Semua analisis data ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS di komputer. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.